selamat malam. Jadi sebenarnya hari itu aku lagi gak enak badan. Cuma dari tadi udah banyak istirahat, rebahan mulu, capek juga lama-lama. Jadi mendingan aku daripada gabut, mendingan aku bikin aja nih podcast ala-ala. Entahlah, entar jadi atau enggak, durasinya jadi berapa lama, atau mau diupload atau enggak tahu lah ya. Coba-coba aja nih. Nah, cuma nggak tahu kenapa aku tiba-tiba keinget aja nih sama perkataan orang. Beberapa orang sih sebenarnya yang bilang begini, apa kamu itu nggak sadar ya kalau kamu itu dimanfaatkan. Nah, jadi begini nih kronologisnya. Aku ini gabung dalam suatu komunitas organisasi. Di sini aku itu orang baru. Jadi aku ini gabung baru sekitar 1 bulan. Tapi di sini aku banyak mengambil peran, juga aku sering aktif gitu loh. Daripada teman-teman yang lain yang mungkin sudah lebih duluan gabung daripada aku. Sampai ada beberapa orang yang bilang sama aku itu, emang kamu nggak sadar ya kalau kamu dimanfaatkan. Nah, di situ nih aku mulai nih kepikiran lagi nih, emang beneran ya aku dimanfaatin sama siapa, dimanfaatin yang apanya nih yang dimanfaatin, tapi emang beneran aku dimanfaatin. Nah, itu aku beneran pikir bola balik sih sekarang, karena aku nggak mau menyanyiakan waktu lagi, nggak mau salah jalan lagi, nggak mau tersesat lagi lah, intinya begitu. Karena dulu pun aku juga pernah ngerasa seperti ini, tapi dulu aku di pihak yang ngerasa sendiri kalau aku ini dimanfaatin. Terus sekarang aku nggak mau langsung berpikiran kalau aku dimanfaatin juga dong, cuma karena perkataan orang. Nah, waktu itu beberapa tahun silam, waktu aku masih sekolah ya, aku kan ikut organisasi juga di sekolah. Sampai waktu itu aku bilang tuh sama guru pembimbing aku, karena aku banyak mengambil peran juga di situ, terlalu aktif juga di situ, terlalu sering dipercaya juga sama guru-guru di situ, sampai aku ngerasa capek dan aku ngerasa dimanfaatin. Aku bilang begini kan ke guru pembimbingku, Pak, kenapa ya saya itu merasa kalau saya itu dimanfaatkan? Tapi waktu itu guru pembimbingku bilang begini, coba kamu ubah pola pikirmu. Kamu itu bukan dimanfaatkan, tetapi kamu itu bermanfaat. Karena kalau kamu dimanfaatkan, itu sama aja kamu cuma bekerja sendirian, kamu dibodohin. Sedangkan kalau kamu bermanfaat, bukannya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nah, makanya nih sekarang jangan sampai aku salah lagi, jangan sampai aku ngerasa lagi kalau aku dimanfaatin. Nah, jadi kalau kalian ada yang bilang kalau kalian dimanfaatin, mendingan kalian pikir-pikir dulu gitu. Jangan langsung kemakan omongan orang. Kita juga harus punya pendirian, kita harus mikir dengan pikiran dan hati yang tenang. Karena nggak semua perbuatan kita ketika kita terlalu baik sama orang, kita terlalu care sama orang, berakhir bakalan dimanfaatkan. Enggak juga. Karena ada beberapa poin juga bisa kita lihat ketika kita susah, ketika kita terpuruk, ketika kita berada di tempat yang benar dengan orang-orang yang benar, meskipun kita banyak mengambil peran, meskipun kita banyak dipercaya, tapi ketika kita terpuruk, ketika kita susah, ketika kita kena musibah nih, ada apa-apa sama kita, mereka masih care sama kita, masih peduli sama kita, masih ngebantu kita tanpa kita minta, itu artinya kita bermanfaat. Dan mereka
menganggap keberadaan kita ini ada dan justru berterima kasih sama kita. Tetapi kalau kita itu dimanfaatkan, sebenarnya dari awal kita tuh sudah berada di tempat yang salah, yaitu dengan orang-orang yang mereka hanya no action, talk only. Jadi kalau kita bekerja sendirian, kita nggak ada yang ngebantuin, nggak ada yang care sama kita. Kalau kita minta tolong, mereka nggak datang. Mereka hanya banyak ngomong tapi dikit tolongnya. Itu kita boleh ngerasa kalau kita dimanfaatkan. Nah, terus gimana sih caranya biar kita itu nggak dimanfaatin sama orang? Ya jangan terlalu sering untuk berkata iya, tetapi kita juga harus punya alasan untuk menolak ajakan orang tersebut gitu. Kita juga harus melihat pola dan tingkah laku orang itu, orang yang memanfaatkan kita itu tuh. Jadi kalau misalkan dia cuma datang ketika butuh, ketika mereka mau minta, itu wajib sih kita buat jaga jarak sama orang itu. Nah, kalau kita udah di posisi yang benar nih, nggak dimanfaatin sama orang yang dimaksud itu ya, jangan sampai kita tuh kemakan sama omongan orang yang berkata kalau kita dimanfaatin itu. Takutnya kalau kita terlalu percaya sama orang daripada insting kita itu nanti bakalan nyesel loh. Kita tuh harus bisa melihat sisi orang lain yang dimaksud itu. Nggak semua orang di mata orang jelek, tapi itu di mata kita itu buruk. Iya nggak sih? Kita harus bisa melihat baiknya juga, rajinnya juga, pekerjaannya juga yang baik-baik. Jangan terlalu mikirin kata si A itu dia gini loh, kata si A dia gini. Terus emang iya dia begitu beneran? Nah itu kan karena keadaan kayak gini itu tuh bisa terjadi di mana aja. Bisa di rumah, bisa di tempat kerja, di sekolah, dimanapun lah. Bisa di lingkungan keluarga, sama teman. Jangan sampai kita berburuk sangka sama orang hanya karena perkataan orang. Pokoknya jangan terlalu dengerin orang-orang yang tidak terlalu berpengaruh terhadap hidup dan mimpi kita. Tapi bukan berarti orang-orang ini menyesatkan kita. Enggak, justru mereka care sama kita, peduli sama kita. Hanya saja opini mereka itu berbeda. Karena yang pasti itu semuanya kembali ke diri kita. Keadaannya gimana, orangnya siapa, orangnya gimana itu yang tahu cuma kita sendiri. Jangan sampai kita tersesat, gitu aja sih. Jangan sampai kita nyesel, jangan sampai kita kehilangan yang ternyata itu orang-orang baik, tapi karena perkataan orang kita jadi kehilangan mereka. Jangan sampai deh kayak gitu. Pokoknya intinya kalau misalkan ada yang bilang kalau kamu dimanfaatin, harus pikir dulu nih, kamu dimanfaatin atau bermanfaat?